Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen. Saya Mahsuni adalah mahasiswa PPG Kemenak tahun 2025, batch pertama. Dengan nomor induk mahasiswa 41240199101658. Saya juga mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kian di daerah Jakarta Selatan. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan video pembelajaran kelas 2 SD dengan materi zikir setelah sholat. Dengan model pembelajaran PJBL. Mari kita menyaksikan video pembelajaran zikir setelah sholat kelas 2. Mari kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Oke. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang zikir, ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang berzikir. Setelah kita kemarin belajar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, sekarang kita belajar materi baru, yakni zikir dan doa setelah sholat. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah kita dapat memahami makna zikir. Jadi tujuan pertama kita adalah dapat memahami makna zikir setelah sholat. Kemudian yang kedua adalah dapat menyebutkan bacaan zikir setelah sholat. Yang ketiga adalah dapat mempraktikkan zikir setelah sholat. Jadi nanti Pak Soni minta teman-teman satu kelompoknya maju ke depan untuk mempraktikkan bacaan zikir. Tentunya setelah kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah dapat menerapkan perilaku rendah hati atau berserah diri kepada Allah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa kecuali kekuatan itu dari Allah. Makanya di sini dapat menerapkan perilaku berserah diri kepada Allah dan rendah hati kepada Allah dan rendah hati terhadap sesama. Sekarang kita akan masuk materi pengertian zikir. Ya. Oke, sekarang Pak Sini mau tanya, ya. Ketika teman-teman selesai melaksanakan sholat, apa yang teman-teman laksanakan? Zikir. Apa yang teman-teman baca dalam waktu berzikir? Oke, doa setelah sholat. Oke, teman-teman, ya. Doa dan zikir itu nanti berbeda. Untuk hari ini kita hanya belajar tentang zikir sama dengan yang tadi kita bahas di tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang zikir. Nah, untuk doa, insya Allah Pak Soni akan jelaskan, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, kemudian teman-teman, sekarang apa sih pengertian dari zikir? Menurut bahasa, zikir itu artinya mengingat. Apa teman-teman? Mengingat. Sudah bisa? Alhamdulillah. Jadi zikir secara bahasa artinya mengingat. Jadi kalau umpamanya ada hadiah, kemudian ketika libur, kemudian ingat kebaikan-kebaikan adli umpamanya, berarti bisa juga diartikan dengan zikir secara bahasa. Menurut istilah atau pengertian zikir yang sesungguhnya adalah mengingat Allah dan menyebut namanya secara berulang-ulang. Mungkin teman-teman pernah mendengar baca subhanallah, subhanallah, subhanallah berulang-ulang. Nanti kita dalam surat Al-A'raf kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya atau berzikir kepadanya baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Kenapa? Karena zikir dapat dilaksanakan di dalam hati dan diucapkan dengan lisan.
Sebenarnya tambah satu lagi, dipraktekkan dengan perbuatan. Dengan lisan seperti apa? Subhanallah, subhanallah. Atau mungkin teman-teman pernah dengar Masya Allah. Mungkin ketika teman-teman berjanji dengar kalimat insya Allah. Ataupun kalimat-kalimat yang lain. Atau melihat sesuatu yang indah, kita baca Subhanallah. Ya, dan masih banyak yang lainnya, termasuk ketika kita ingin melaksanakan perbuatan baik, kita ucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian zikir juga bisa dilaksanakan di dalam hati. Di dalam hati. Bagaimana caranya? Ketika kita sedang tadi berdiri, mungkin sambil main sama teman-teman, mungkin sambil nonton TV, mungkin sambil santai-santai, dalam hati kita mengingat Allah. Bisa dengan bacaan-bacaan tadi, atau hanya mengucapkan Allah, Allah, di dalam hati. Nah, kemudian zikir juga bisa dilaksanakan dengan perbuatan. Contohnya apa? Sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, itu sesungguhnya kita mengingat Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, dan seterusnya. Itu sesungguhnya kita berzikir kepada Allah, karena berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut namanya. Kenapa N-nya besar? Karena nya kembali kepada Allah. Jadi menurut istilah, zikir artinya mengingat Allah dengan menyebut namanya secara berulang-ulang. Kemudian berikutnya adalah kita ulang lagi bahwa zikir dapat dilaksanakan di dalam hati. Bisa juga diucapkan dengan lisan. Bisa dibuktikan dengan perbuatan. Itu tentang pengertian dari zikir. Nah, berikutnya adalah bacaan zikir itu banyak sekali. Teman-teman, bacaan zikir itu banyak sekali. Nah, kita akan contohkan beberapa bacaan zikir setelah sholat. Contohnya adalah kalimat istighfar. Kemudian yang kedua adalah kalimat tasbih. Yang ketiga adalah kalimat tahmid. Yang keempat adalah kalimat takbir. Yang kelima adalah kalimat tahlil. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya, masih ada yang lain nggak kalimat zikir? Apakah hanya ini atau masih banyak lagi atau ada yang lain? Masih ada yang lagi. Oke, jadi ini hanya sebuah contoh. Jadi masih banyak lagi bacaan-bacaan kalimat di zikir. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama. Bacaan apa? Membaca istighfar. Baca apa namanya? Istighfar. Membaca apa? Istighfar. Istighfar itu apa? Kita meminta ampun. Kita memohon ampun kepada Allah. Kalimat istighfar itu banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Yang pendek yang karena kita kelas 2, kita ajarin yang pendek. Setelah kita sholat, nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca yang pendek, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Yang sedang, Astaghfirullahaladzim. Yang panjang, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang panjang. Ya, paling tidak teman-teman mulai sekarang dan seterusnya nanti setiap habis sholat minimal membaca Astaghfirullah. Sain Tom? Alhamdulillah. Baca istighfar bagaimana tadi? Astaghfirullah. Artinya bisa? Bisa? Coba bacaan istighfar adalah iya. Artinya
Ya, astaghfirullah artinya aku memohon ampun kepada Allah. Kalau yang sedang tadi astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan masih seterusnya. Nanti kita ketemu lagi waktu kelas 4 materi tentang ini, tapi lebih panjang, bacaannya lebih lengkap ya. Kemudian berikutnya adalah setelah kita membaca kalimat istighfar adalah membaca tasbih. Membaca tasbih. Ya. Nah, bacaan tasbih ini tidak hanya dibaca setelah sholat. Kapan dibaca setelah sholat? Ketika kita melihat sesuatu yang indah. Lihat bunga. Bunga ini indah banget ya. Subhanallah. Ada orang main bola tapi gojekannya luar biasa, sangat bagus. Itu berarti sesuatu yang indah. Kita baca subhanallah. Itu kalimat tasbih. Kalimat tasbih bunyinya adalah subhanallah. Kalimat tasbih bunyinya adalah subhanallah. Ulang lagi. Sekali lagi. Bisa? Oke. Sekarang kita baca artinya. Subhanallah artinya. Kalimat tasbih bunyinya. Artinya. Oke, kita sudah belajar dua. Yang pertama adalah kalimat istighfar. Bunyinya bagaimana tadi? Astaghfirullah. Artinya apa tadi? Iya, aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita membaca tasbih. Tasbih bunyinya adalah subhanallah. Kemudian artinya adalah Maha Suci Allah. Kemudian yang ketiga kita akan belajar bacaan tahmid. Baca apa? Tahmid. Bunyinya adalah alhamdulillah. Bacaan tahmid bunyinya adalah alhamdulillah. Nah, bacaan alhamdulillah tidak hanya disebut kalimat tahmid. Jadi kalimat alhamdulillah itu ada dua. Yang pertama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Yang kedua adalah kalimat hamdalah. Tahu kalimat hamdalah? Iya. Kapan dibaca kalimat hamdalah? Selesai atau setelah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Habis belajar, baca alhamdulillah. Bedanya kalimat hamdalah dan tahmid. Kalau hamdalah selesai melakukan sesuatu, kalau tahmid ketika kita mendapatkan nikmat. Contoh, di sini ada Rai. Kemudian ketika pulang di meja makannya ada kue kesukaannya, dan ketika ketemu Bunda bilang, Rai itu makanan kesukaan kamu, silahkan dimakan. Nah, berarti mendapatkan suatu nikmat. Kita baca alhamdulillah, itu disebut bacaan tahmid. Atau umpamanya Naisha ketika pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dapat nilai 100. Itu berarti mendapat nikmat. Kita baca bacaan tahmid yang bunyinya adalah alhamdulillah. Jadi ini juga dibaca setelah sholat. Bacaan tahmid bagaimana tadi? Artinya segala puji bagi Allah. Oke, itu tentang kalimat hamdalah. Berikutnya adalah kita akan belajar kalimat takbir. Kalimat takbir. Nah, kalau kalimat takbir teman-teman pasti bisa setiap hari sholat Allahu Akbar. Bahkan ketika kita lebaran nih, sebentar lagi 1 bulan lagi ya, kita akan melaksanakan Idul Adha, pas sebulan lagi kurang lebih. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalimat takbir. Ya, paling gampang kalimat takbir. Bagaimana bunyi bacaan takbir? Allahu akbar. Artinya apa? Allah Maha. Oke, berarti kita udah belajar berapa tadi? Yang pertama kalimat apa tadi? Istighfar. Kemudian yang kedua? Apa yang kedua? Yang kedua, tasbih, betul. Yang ketiga adalah tahmid. Yang keempat adalah
takbir. Nah, bedanya kalau bacaan istighfar yang pertama tadi bacanya adalah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau yang panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih boleh. Tapi masing-masing 3 kali. Tapi bacaan dari tasbih, tahmid dan takbir dibacanya berapa kali? 33 kali. Coba Pak Suri kita ulangi pelajari lagi ya sebelum kita lanjutkan. Pertama adalah bacaan istighfar. Bunyinya bagaimana tadi? Astaghfirullah. Artinya aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah kalimat tasbih. Bagaimana bunyinya tadi? Subhanallah. Artinya apa tadi? Maha suci Allah, atau dibalik Allah maha suci boleh. Yang ketiga adalah kalimat tahmid. Bunyinya adalah alhamdulillah. Artinya oke. Dan yang keempat adalah membaca takbir. Bacaannya adalah Allahumma. Artinya Allah maha besar. Nah, sekarang setelah kita membaca 4 tadi, yang istighfarnya 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca subhanallahnya 33 kali, subhanallah, 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 sampai 33 kali. Kemudian yang kedua adalah membaca habis subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang kalimat yang terakhir. Minimal kelas 2. Setelah ini habis sholat, membaca tadi, dan yang terakhir adalah membaca bacaan tahlil. Yang pendeknya adalah la ilaha. Bisa? Coba bacaan tahlil yang pendek adalah artinya iya, tiada Tuhan selain Allah. Antum? Iya. Oke, coba kita baca bersama-sama yang panjang, bacaan tahlil yang panjang. Siap ya? 1, 2, 3. Allah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mulku walahul hamdu. Ini boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 1 kali. Karena tadi baru 2, sekali lagi. 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Oke. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Ada Tuhan selain Allah? Enggak ada. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi, yang menciptakan tumbuhan, yang menciptakan kita? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Karena yang menciptakan semuanya adalah Allah yang Maha Esa. Tidak, Esa itu artinya satu tapi tidak bisa dibagi-bagi. Contohnya seperti ini. Ini satu. Ya, tapi bukan Esa. Kalau karena apa? Karena ini bisa dibagi-bagi. Ada isinya, ada ininya, dan ada ini. Nah, kalau ini baru namanya Esa. Tidak bisa dibagi lagi. Ya. Jadi beda antara satu dan Esa. Oke, ya sekali lagi biar semuanya hafal. Ya, bacaan yang pendek dulu. Bacaan tahlil yang pendek. 1, 2, 3. Artinya. Kemudian berikutnya adalah bacaan tahlil yang panjang. La ilaha illallah.
lahul. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tadi yang dapat jelasin. Tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah sendirian dalam menciptakan, dalam mengatur, kemudian satu-satunya yang disembah. Baginya lah segala kekuasaan, karena Allah kuasa melakukan apapun. Kita nih sekarang semua sehat. Kalau Allah berkehendak langsung kita semuanya sakit, bisa saja karena Allah Maha Kuasa. Ketika kita sakit berhari-hari, kemudian Allah maka dengan kekuasaannya bisa menyembuhkan kita dan seterusnya. Segala puji, Dia adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita coba tonton dulu, mungkin teman-teman pernah lihat, yakni tentang Nusa dan Rara. Oke, kita saksikan ya, kita lihat ya. Nah, ini dengerin ya, sama tadi.
Oke, jadi tadi teman-teman kita belajar 33 kali. Caranya tadi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya yang sama dengan ini. Oke. Adalah bacaan tasbih. Bagaimana bunyinya tasbih? Subhanallah. Yang ketiga adalah bacanya adalah Alhamdulillah. Yang keempat adalah bacanya adalah Allahu Akbar. Yang kelima adalah tahlil. Bacanya adalah la ilaha illallah. Itu yang pendek. Jadi nanti teman-teman pendek dulu. Oke, Pak Sani minta yang pertama adalah kelompoknya sahur. Boleh maju ke depan. Hari ini kita model pembelajarannya adalah PJBL. Jadi proyek. Jadi kita mencoba teman-teman melaksanakan aktivitas ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bagaimana bacaan istighfar? Oke, kalau bacaan tasbih? Subhanallah. Kalau bacaan tahmid? Bagaimana bacaan tahmid? Oke, alhamdulillah. Yang kencang suaranya. Bacaan takbir? Bacaan tahlil? La ilaha illallah. Terima kasih, boleh kembali. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Boleh kembali lagi. Ya, silahkan tadi. Oke, berikutnya Pak Seni minta Koko, ada Adia, ada Rai dan ada Zaki, dari Zaki. Oke, silahkan. Oke, siap ya. Koko, Adia, Rai dan Zaki. Suaranya harus lebih ini daripada yang sudah maju tadi, suaranya pada kecil-kecil. Ya. Oke, siap ya. Bacaan istighfar. Kemudian bacaan tasbih. Wah, luar biasa. Bacaan tahmid. Oke, kemudian bacaan takbir. Bacaan tahlil. Coba bacaan tahlil yang panjang. Wah. Lahul. Syai'in. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang maju. Oke, boleh silahkan duduk. Nah, oke, sisanya yang harus dengan suara yang lantang. Oke, sekarang kelompoknya yang di depan ada Akil, ada Ibrahim, ada Atar dan ada Nabi yang paling ganteng sama dengan namanya dia. Ya, Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Tapi di sini bukan Nabi. Oke, yuk siap ya. Bacaan istighfar. Oh, bagus. Bacaan tasbih. Oke, bacaan tahmid, bacaan takbir, dan terakhir bacaan tahlil. La ilaha. Oke, bagus, luar biasa, boleh kembali. Tinggal ada 2 kelompok lagi dan masing-masing 3 orang. Oke, kelompoknya siapa dulu ya? Kelompoknya Akmal. Ada Akmal, ada Gaisan dan ada Adeli. Bacaan istighfar. Bagus, 3 orang tapi suaranya bagus. Berikutnya bacaan tasbih. Oke, kalau bacaan tahmid, alhamdulillah. Coba diulangi. Bacaan tahmid, alhamdulillah. Oke, bacaan takbir, Allahu Akbar. Bacaan tahlil, la ilaha illallah. Coba diulangi. Bacaan tahlil, la ilaha illallah. Bacaan tahlil yang panjang, la ilaha lahul mulku wa lahul hamdu
ala kulli syai'in qadir. Oke, terima kasih, boleh kembali. Oke, yang terakhir ada Fatih, Al-Fatih, ada Askar, ada huruf hijaiyah sebelum terakhir, yakni Hamzah. Oke, ayo suaranya jangan sampai kalah sama yang barusan karena sama 3 orang. Bacaan istighfar, bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir. Oke, terakhir bacaan tahlil. La ilaha. Oke, boleh kembali lagi. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama sudah belajar apa saja? Oke, makna zikir. Zikir tadi artinya apa? Mengingat. Kalau zikir secara istilah adalah mengingat Allah, kepada Allah, dan dibaca secara berulang-ulang. Kemudian kita sudah belajar juga bacaan-bacaan zikir. Bacaan apa tadi kita yang sudah kita pelajari? Bacaan istighfar. Kemudian yang kedua tasbih. Yang ketiga, yang keempat takbir. Yang kelima, oke ya. Jadi teman-teman tadi sudah maju, sebagian sudah alhamdulillah sudah bisa, sebagian mungkin nanti kita coba kembali lagi. Dan ingat, kita harus ucapkan berulang-ulang setiap habis sholat, baik sholatnya berjamaah maupun sholat munfarid ya. Oke, itu teman-teman yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, seperti tadi kita baca, ada bacaan hamdalah. Selesai melaksanakan sesuatu, kita baca bacaan hamdalah. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.